Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ade Suryadi. Kali ini kita akan masuk di pertemuan 5 di materi pemrograman mobile, di mana di pertemuan ini kita akan masuk ke dalam pembuatan API ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa itu API ya, atau kepanjangannya Application Programming Interface. Adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi API berperan sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Nah, ini contoh perumpamaannya. Misalkan kalian pesan makanan ya di restoran ke pelayan ya. Kalian tinggal sebutkan aja menunya apa, mau seperti apa. Nanti si pelayan itulah yang memberitahukan ke bagian yang masak ya, atau juru masaknya. Dan pelayan itu akan kembali lagi dengan membawa pesanan yang sesuai dengan yang Anda pesan. Jadi API itu di sini diperumpamaan sebagai pelayan ya, yang menerima request dan mengembalikan request dari kliennya. Nah, ini ada contoh lagi skemanya. Jadi di sini ada banyak platform, mulai dari iOS ya, Android, Microsoft ya, dan web ya, bisa banyak. Webnya juga bisa dari berbagai browser ya. Ya intinya web lah. Artinya mungkin gini, kalau kita mendesain sebuah aplikasi, misalkan kita biasa pakai VB.NET ya misalkan. Lalu kita juga pengen desain Android ya. Lalu kita desain juga iOS ya. Mungkin dari beberapa pemrograman yang teman-teman kuasai dari masing-masing pemrograman ya. Ini kan bisa desktop, ya ini mobile, ini mobile, lalu ini web. Tentu dari pemrograman-pemrograman itu akan berbeda ya. Misalkan ada yang hanya support database-nya Oracle ya. Ada yang kalau Android pakai Firebase ya, dan lain-lain. Artinya masing-masing pemrograman itu ada keterbatasan dalam penggunaan database ya. Dan di sini dengan keterbatasan itu semuanya bisa menerima hasil yang sama dari satu database dengan bantuan yang namanya API. Ini API. Jadi misalkan ini database. Misalkan database-nya ini kan MySQL ya. Misalkan MySQL ini nggak bisa diterapin di, misalkan ya, ini misal di salah satu pemrograman apa. Tapi di yang lain bisa, di web bisa misalkan. Di Android misalkan kita kesulitan nih kalau langsung tembak ke database MySQL ya, atau di iOS ya. Maka ini akan jadi problem ketika kita menggunakan satu database yang sama untuk berbagai macam platform aplikasi yang kita kembangkan. Maka kita harus punya database yang sesuai spesifikasi si aplikasi-aplikasi ini. Ini pasti kesulitan, developer akan kesulitan. Dengan adanya API, maka API ini akan menjadi perantara. Ya, API akan menjadi perantara dari berbagai macam platform yang ada, sehingga apapun itu database-nya, si aplikasi ini dapat menerima request yang dibutuhkan. Jadi
Jadi tidak peduli lagi di sini database-nya apa. Kalau sudah pakai API, ya, karena nanti udah sesuai dengan format ya. Dalam API ada yang format XML, ya. Ada juga JSON ya. Ya, itu yang populer ya. Ada XML, ada JSON. Cuman pada di kesempatan kali ini ya, di pertemuan ini kita akan membuatnya menggunakan format JSON ya, yang paling ringan lah ya, ringan dan mudah penerapannya ya. Jadi luar biasa sekali dengan adanya JSON ya, JavaScript Object Notation ya. Ini bisa menjadi perantara di berbagai banyak pemrograman ya, di JavaScript, di PHP, lalu di Dart juga bisa ya. Semuanya ini rata-rata semua pemrograman sudah support dengan JSON. Jadi sangat terbantu sekali dalam proses pengembangan sebuah aplikasi dengan adanya API. Ya. Jadi seperti ini logiknya ya. Nah mungkin kalian kalau yang pakai Facebook ya, itu sudah pasti pakai API ya. Misalkan kalian akses Facebook di web, kalian akses Facebook di Android, ya, itu pasti terhubung ke dalam satu database yang sama. Ya, mungkin bisa database-nya 2, 3 ya, tapi pastinya itu terhubung ya ke dalam sebuah API. Ya kadang kita kalau update status di Android ya pasti kan keluar tuh di webnya ya, di browser kita pasti keluar. Jadi seperti itu fungsinya API. Nah di sini arsitektur API ada 3 ya, yang secara umum banyak dipakai. Ada RPC ya, merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antar klien side dan server side bisa dilakukan dengan konsep sederhana. Nah, RPC ini dia memiliki 2 jenis yaitu XML dan JSON. Sesuai namanya, XML RPC menggunakan format XML ya sebagai media perpindahan data, sedangkan JSON RPC menggunakan JSON untuk perpindahan data. Nah, ini pasti kalau API ya XML, kalau nggak JSON ya. Lalu ada SOAP ya. Arsitektur API lainnya adalah SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Ini menggunakan XML. Lalu yang ketiga ada REST, Representational State Transfer atau adalah arsitektur API yang cukup populer karena kemudahan penggunaan. Ya, tak perlu ngoding panjang ya. Ya, kita sudah bisa menerapkan API. Dan yang akan kita terapkan di sini adalah yang REST ya. Atau istilah yang kalian mungkin kenal adalah RESTful API ya. Kalau REST ini menggunakan JSON sehingga datanya bisa lebih ringan dan performa aplikasi pun menjadi lebih baik. Nah, kita akan membuat project toko API, ya, RESTful API-nya, yang harus disiapkan di sini tentunya ya server lokal ya, kita gunakan Apache SAM. Kalian cukup download di apachefriends.org, lalu kalian bisa pilih versi yang 7 ke atas ya, PHP 7 ke atas, 7.2 ke atas, itu bisa ya kalian pakai yang terbaru ya. Nah ini contoh-contohnya. Nah, kalau saya di sini sudah install ya. Kalau kalian belajar web programming ya pastinya sudah. Ini saya pakai versi PHP-nya itu versi 7.2 ya. Ini yang 2019 ya. Kalau yang sekarang udah PHP 8 ya.
Lalu ini bisa dicek ya, kalau kalian masuk ke browser, di sini kita ketikkan localhost. Kalau sudah terinstall kan seperti ini ya, kita bisa lihat PHP info di sini. Nah, ini PHP versinya 7.4 ya kalau saya nih. 7.4.10. Oke, selanjutnya adalah menginstal Composer. Composer itu salah satu tools untuk menginstal package ya. Nah, ini kalian silahkan download. Sekarang sudah Composer versi 2 ya. Coba. Kalian ketik aja Composer ya, nanti langsung. Composer adalah aplikasi manajemen paket bahasa pemrograman PHP. Ini Composer yang khusus PHP ya. Karena package yang khusus PHP ya, karena kan ada NPM, ada banyak ya. Nah, sekarang udah versi yang 2 ya, terbaru. Kalian tinggal download ya. Ini webnya juga sudah baru lagi. Download, nanti dia ada file exe-nya, diklik 2 kali, install. Cara ngeceknya kalau komposernya sudah terinstall, ya ini cara installnya. Syaratnya harus install examnya dulu ya, harus install examnya dulu. Kalau sudah terinstall Composer, kalian bisa cek di CMD ya, Command Prompt. Composer. Nah, ini kalau kalian sudah tampilannya seperti ini ya. Composer ya, version 2 bla 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 bla. Nah, di sini juga ada komen-komennya ya buat kalian gunakan ya. Ya, kita mulai lagi ngoding dengan terminal ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti instalasi komposernya berhasil. Lalu yang kedua, install Postman adalah sebagai REST client atau istilahnya aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba ya. Jadi API ini tidak ada GUI-nya. Bukan seperti website yang ada tampilan beranda dan sebagainya, itu enggak ya. REST API ini ya hanya data gitu. Walaupun disebut interface, tetapi bukan interface yang seperti Windows seperti ini, bukan ya. Kita membuat web, bukan. Hanya menampilkan data dalam format JSON. Nah, untuk Postman juga tersedia nih. Kita bisa lihat di Postman. Postman ini sebenarnya dia dibuat untuk Mac OS ya. Tapi ada juga yang versi Windows ya. Ada juga Postman yang extension di Chrome ya. Kalau kalian berat ya. Nah, ini website resminya Postman. Kalian tinggal download. Rata-rata pengembangan pasti menggunakan Postman ya. Di mana nih downloadnya? Webnya baru lagi ya. Silahkan kalian coba sign in ya, karena biasanya untuk mendownload harus sign in dulu.
nanti pada saat mendownload ya, setelah mendownload kalian tinggal install saja, tinggal klik next saja lah ya. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini dia berhasil. Saya coba nyalakan Postman. Nah, ini Postman ya, aplikasi Postman. Ini saya juga sering menggunakannya untuk mencoba API. Nah, ini suruh update ya. Silahkan ya, kalau kalian nanti download pasti sudah versi yang terbaru. Sementara saya tidak update dulu. Nah, ini tampilan Postman, nanti kita akan seperti ini ya. Dan harus login ya. Harus login. Makanya tadi untuk downloadnya kalian harus bikin akun dulu baru bisa download. Oke, setelah kita punya aplikasi-aplikasi ini semua, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana nanti API kita akan berjalan ya, atau dibuat ya. Dan kali ini saya akan sedikit membahas API spec ya. Tujuannya ini untuk pengembangannya lebih terarah, ada aturan yang jelas ya, terutama nanti apabila aplikasi ini dikembangkan oleh banyak orang ya, banyak atau dalam satu tim, ada yang ngembangin front end, ada yang back end ya. Tentu harus ada panduan ya, supaya keduanya nanti sinkron ya. Tidak perlu lagi menggabung-gabungkan data, tetapi memang sudah langsung begitu digabungkan sudah langsung nyatu gitu, karena menggunakan aturan yang sama ya, atau istilahnya di sini kita API spec ya. Nah, contohnya di registrasi, endpoint-nya nanti adalah /registrasi. Yang ini maksudnya /registrasi ini bisa controller ya, kalau kita pakai kode igniter. /registrasi ini endpoint ya, kita sebut endpoint. Ini biasanya controller. Misalkan domainnya bsi.acid/registrasi. Seperti itu. Nanti dari backend juga akan menggunakan /registrasi. Dari front-end-nya juga nanti menggunakan /registrasi. Jadi sama gitu. Jadi keduanya dalam pengembangan akan sama. Metodenya post ya. Kalau untuk registrasi ini metodenya post ya. Header-nya JSON. Nah, untuk body-nya body string, ini email ya. Nama, email, password, ini string unique, artinya tidak bisa sama ya dalam satu database, hanya satu email. Ini di dalam bodinya, jadi karena post ya, post itu nanti kan ada output ya, ada respon nih. Nanti begitu dipostkan ini datanya, lalu dikembalikan, ya kan? Tadi ingat kan, si pelayan itu kan menerima request, si pesanan, dan mengembalikan pesanannya ya dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, di sini disebut respon. Responnya nanti berupa kode, ini integer ya. Statusnya boolean, true or false, lalu datanya berupa string. Nah, datanya ini nanti yang kita pakai. Kodenya ini integer, biasanya ini kode apa ya? Di sini istilahnya kode yang ada di header-nya ya. Karena ada yang 200, ada yang 404 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau 200 itu biasanya oke. Kalau 404 itu not found. Kalau 503 itu servernya bermasalah. Ya. Seperti itu.
Lalu API spec-nya untuk login/login, metodenya post, bodinya email, password, responnya kode, status, data. Datanya di sini juga ada array lagi, token, string, usernya. Nah, jadi intinya nanti masuk semua di data ya. Lalu ini list produk, create produk ya. Nah, ini aturan-aturan yang nanti akan kita buat ya. Nah, kita akan langsung lanjut di pertemuan 6 ya. Membuat database-nya dulu, toko_API. Oke, kita langsung saja biar cepat. Saya buka PHPMyAdmin ya, karena ini kan kita pakai MySQL. Kita buat seperti ini. Biar gampang, kita bisa pakai PHPMyAdmin di sini. Localhost/phpMyAdmin atau di sini bisa klik yang PHPMyAdmin. Nah, di sini kita create database ya. Toko API. Create. Lalu kita buat table. Di sini tabelnya namanya table member. Member ya namanya. Member. Fieldnya di sini ada 4 ya, ini fieldnya udah kolom 4. Lalu isiannya ada ID integer 11 auto increment, ID integer 11 auto increment. Ini udah hafal ya, auto increment primary key. Lalu nama varchar 255, nama. Sebenarnya nama jangan panjang-panjang ya. Sebenarnya ini namanya ya umumnya nama biasanya kan berapa sih, nggak nyampe 50 ya. 50 lah. Silakan kalau kalian mau ngikutin yang di modul. Email ya paling panjang berapa? 60 kali ya. Varchar 60 lah ya. Karena bagi programmer menentukan panjang tipe data itu memang penting sekali ya untuk performa, apalagi menggunakan MySQL ya. Ini harus benar-benar jeli banget menentukan tipe data, karena kalau memang tidak butuh untuk panjang yang banyak ya nggak perlu gitu, karena nanti itu menambah byte ya, byte-nya jadi berat gitu. Jadi sebisa mungkin kita meminimalkan, tergantung kebutuhan ya. Kalau ID mungkin ini karena jumlahnya bisa ratusan ribu ya, mungkin oke lah pakai yang 11 ya. Lalu password ini kan password itu biasanya ada encrypt ya kita bisa 100 lah ya, 100 aja deh cukup. Tapi kalau kalian mau ngikutin modul silahkan ya untuk belajar. Oke, lalu di save, kita store engine-nya InnoDB, collection-nya ini boleh diatur boleh nggak sih ya, tapi sekali lagi bagi programmer ini sangat penting ya. UTF-8 general, kita pakai yang general CI supaya semua collection itu masuk ya, termasuk huruf Arab itu. Kalau kalian nanti setting ngetik huruf Arab itu ya, itu kalau nggak pakai UTF general CI nggak masuk ya. Kita bisa kasih komentar supaya kalian ingat ya, tabel untuk data member. Save. Oke, sudah jadi satu. Lalu kita buat member token ya. Biasanya member token itu buat nanti setiap permintaan harus sesuai.
authentication key, kunci. Kita bikin tabel lagi, namanya tabel member token. Member underscore token. 3 ya tadi jumlah kolomnya. ID 11 auto increment. ID 11 auto increment. Terus di sini member ID. Member ID tadi 11 juga. Outkey varchar. Oke, varchar berapa? 100 255 ya tadi ya. Ya, mungkin bisa juga ya. Oke. Member ID sudah ya. Nah, di sini sebenarnya ada kunci foreign key, tapi ini harusnya kalau misalkan dia mau berelasi di sini harusnya namanya sama ya, member ID. Jadi member ID juga harusnya. Tapi sepertinya ini nggak direlasikan, jadi tidak perlu. Oke, kita save. Kita buat satu lagi, namanya tabel produk. Tabel produk. Prod 4 jumlah kolomnya. ID. Kode produk, nama produk, harga. Kode produk, nama produk, harga. Harga integer ya, harga integer 11. Kalau harga biasanya pakai double ya, double atau float ya. Nama produk varchar 255. Kayak kepanjangan ya nama produk varchar 255. 100 aja udah panjang banget ya nama. Kode produk apalagi lebih sedikit ya. Kode produk berapa sih, paling nggak nyampe 30 ya. Lalu ID-nya di sini 11, oke. Auto increment-nya dicentang. Harga produk sih harusnya pakai double ya. Cuma ya nggak apa-apa lah, di sini kita ikutin modul dulu. Ini kalau mau disetting lagi, TF8 General C. Oke, kalau mau kasih komentar sini, udah save. Oke, kita sudah bikin 3 tabel. Nah, ini kalau nggak save collection-nya dia UTF-8 MB4 General C. Kalau cara merubahnya gimana, Pak? Bisa di operation. Di sini tinggal diubah. Cari aja UTF-8 General C. Udah. InnoDB tipenya. Jadi tipe database itu ada InnoDB, ada ManySum, ada banyak lah. Tapi untuk jenis database yang transaksional bagusnya pakai InnoDB. Oke, selanjutnya kita akan instalasi Lumen. Lumen ini framework ya, framework PHP dari Laravel, turunannya Laravel. Jadi kalau kalian sudah pernah pakai Laravel ya, mungkin tidak jauh beda ya pemrogramannya. Nah, di sini untuk instalasinya kita akan install menggunakan Composer ya. Jadi kita masuk dulu ke dalam htdoc ya. Kita bisa pakai cmd.
kita pakai cmd ya. Nah, kita harus masuk dulu ke htdoc ya. Saya di C sum htdoc. Nah ini. Nah ini ya, kalau kita klik di ini di apa? Di sini ya di atas nih, copy aja C-nya. Jadi dapetin urutan URL, apa urutan foldernya seperti ini. Lalu kita pakai perintah cd ya, kalau nggak salah nih. Coba. Nah ini cd titik-titik buat pindah keluar ya. Nah ini udah di C. Lalu kalau kita mau masuk cd seperti ini. Nah ya, jadi balik lagi kita ke ya, kalau kalian pernah pakai Linux ya pasti bisa ya. Tapi saya rasa kalian udah pernah lah pakai ini ya di pemrograman yang apa database ya. Sum htdoc ya, kita sudah di posisinya di sum htdoc ya. Lalu kita ya di C sum htdoc ya. Lalu kita ketik composer create project prefer disk laravel lumen toko api. Lumen toko api ini nama folder ya. Coba kita cari dulu ya di sini lumen laravel. Di website resminya ya, atau di GitHub-nya. Nah, ini ada websitenya nih, lumen.laravel. Kita lihat dulu ya. Tapi kalau kalian misalkan gini, Pak, saya lebih senang pakai kode igniter. Misalkan, bisa nggak sih bikin API-nya pakai kode igniter? Ya bisa ya. Bisa banget ya. Karena sama-sama PHP. Lalu, misalkan kalian, Pak, saya lebih sering pakai React ya untuk bikin API-nya ya, silahkan gitu. Karena kalau kita bilang mana yang lebih bagus, jelas semuanya bagus ya, tergantung kalian. Nah ini lumen websitenya. Ya mungkin kenapa BSI memilih menggunakan lumen, karena dia lebih performanya ya untuk membuat API lebih bagus ya. Instalasinya di sini. Nah, ini minimal PHP 7.3 ya. Jadi pastikan kalian di atas 7.3 PHP-nya. Kalau masih 7.2 segera uninstall SAM-nya lalu download PHP yang baru. Lalu untuk installnya ini Composer create project prefer disk laravel, lalu ini nama foldernya. Coba sama nggak sama di modul Composer create project prefer disk laravel ya, sama ya. Kita kopas aja lah ya, kopas aja nih. Lalu tinggal ketik aja di sini. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa kita ganti. Ini nama filenya adalah lumen/lumen toko api. /lumen toko api. Coba saya sudah ada. Kalian cek dulu ya di toko api itu sudah ada atau belum di
htdoc-nya. Belum ada ya, toko api. Toko underscore api. Nah, pastikan kalian koneksi ke internet ya, karena ini nanti mendownload. Oke, kita enter. Nah, ini ditunggu saja karena dia sedang mendownload ya. Oke, kita lanjutkan setelah nanti ya, kita sambil nunggu. Nah, kita langsung konfigurasi ke database, buka file env environment ya, env. Kemudian ubah kodenya. Ini awalnya homestead. Diubah supaya ke koneksi ke tadi ya, toko api, database toko api kita. Oke, masih download. Oke, ini sedang mendownload. Dan nanti mungkin kalian jangan bingung ya kalau misalkan Pak kok di saya tuh nggak sebanyak ini gitu misalkan ya. Eh library-nya nggak sebanyak yang di video ini. Misalkan ya kalau kalian pakai versi yang terbaru, mungkin saja ada library yang memang tidak dipakai dalam PHP 8 ya atau PHP 7 berapa gitu ya. Jadi jangan bingung, intinya tinggal create saja. Ini kalau koneksi internetnya cepat, ya cepat ya.
Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah selesai. Kita bisa cek di htdoc ya tadi. Di sini harusnya ada folder toko api. Nah, ini toko api. Nah, ini adalah proses instalasi dari Lumen-nya sudah berhasil ya. Ini kita sudah dapatkan filenya, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang itu modelnya pakai package, makanya kita sangat membutuhkan Composer. Jadi jangan bingung ya, kita nggak main download lalu install seperti itu. Sekarang sudah pakai package-nya. Oke, next ya. Eh, Selanjutnya kita akan konfigurasi ke database, tapi sebaiknya kita gunakan Visual Studio Code-nya. Oke. Silahkan dibuka lagi Visual Studio Code-nya. Ini saya di open folder dulu. Toko APA mana nih? Nah, Nah, di sini saya sudah membuka folder toko APA, jadi kalian silahkan di open folder biar semuanya masuk di sini. Ya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi di file env. Nah, di sini database-nya masih ke homestead ya. Database-nya kita ganti menjadi toko api. Username-nya karena di MySQL kan kita pakai root ya. Nanti kalau di hosting ini beda lagi. Passwordnya kita kosongin karena MySQL-nya nggak pakai password. Lalu save. Nah, ini untuk konfigurasi database. Kemudian buka file app.php di folder Bootstrap. Hilangkan komentar pada kode baris 26. Bootstrap app.php komentar 26 nih. Nah, ini kita hilangkan komentarnya supaya aktif ya. Sama 28. Save lagi. Lalu selanjutnya kita membuat hasil respon. Buka file controller.php. Oke. Nih, kita close dulu ya ini ya. Kita close. Ada di mana nih? Di app app http controller. Nah, ini ada controller bawaan ya. Contoh-contoh controllernya dari Lumen. Nah, kita bisa bikin controller baru di sini. Ya, namanya adalah registrasi controller. Oh, di controllernya kita buat respon ya. Jadi kita edit di file controllernya. Di sini ya. Class controller extend base controller. Kita ubah protected function respon hasil. Protected function respon hasil. Parameternya response ada E-nya. Kode status data. Response hasil. Kode status data. Oke, lalu
return /respond formatnya JSON, return backslash ya, response JSON Nah, di dalam JSON-nya kita atur array-nya. Kode status data sesuai dengan API spec-nya ya, kode status data di responnya. Code respon hasil, codenya berarti dari parameter code, status dari parameter status $status ya, lalu data dari parameter data. Ini titik koma kayaknya ya. Nah, ini untuk controllernya kita save dulu. Lalu kita buat lagi di registrasi, membuat modelnya. Model registrasi.php, kita bikin file namanya registrasi.php. Di model, ini kan ada user ya, ini bawaan. Lalu kita bikin new file, registrasi.php. Awali dengan huruf besar ya, untuk penamaan kelas di model. Lalu di sini kita buka PHP. Kalau semuanya dalam bentuk PHP, itu nggak perlu PHP penutup ya. Namespace app model. Lalu use Illuminate database / apa lagi nih, Eloquent model. Jadi kita pakai namespace dari model. Oke, selanjutnya buat kelas registrasi extend model. Kelas registrasi extend model. Protected table member fillable, ini variabel fillable. Kita kasih batasan di sini, fill yang dipakai, nama, email, password.
Satu lagi, timestamp false. Kalau ini public. $timestamps. Oke, kita sudah bikin model registrasinya, save. Selanjutnya, controller registrasi. Registrasi controller.php. Kita balik ke controller lagi. Registrasi controller.php. Lalu kodenya seperti ini. PHP namespace app/http controller. Use, nah kita pakai model yang sudah kita buat tadi. Use app/model registrasi. Lalu kita pakai juga HTTP request dari bawaannya. HTTP client ya? Bukan. HTTP request. Satu lagi, support Facades has. Use support Facades has. Lalu selanjutnya kita buat kelas registrasi controller extern. Kelas registrasi controller extern. Kemana nih controller ya? Extern controller. Oh ini nggak ada ini. Selanjutnya kita bikin metode ya, public function registrasi. Ini jangan lupa titik komanya. Public function registrasi, kecil ya tulisannya, request. $request request. Oke, selanjutnya kita buat variabel baru lagi, nama request input nama $request
input nama. Nah, ini diambil dari parameter, dari postnya, dollar email ya. Satu lagi password, sama dengan request input password. Nah, requestnya sebenarnya sama seperti ini, cuma karena password kan di encrypt ya, jadi kita hash pakai enkripsi hash ya, hash MAC. Nah, ini kita masukkan di dalam. Kita save dulu nih. Oh ya, perlu diperhatikan di sini mungkin kalian tadi lihat ada muncul ya, sugesti. Lalu di sini langsung rapih sendiri. Itu kalian silahkan install di extension ini. Di sini ada extension. Lalu namanya php in Intellepence ya ini. Ya, jadi nanti dia muncul sugesti sama dia ngerapihin ya. Intellepence. Keren ya. Oke, kita balik lagi ke coding. Lalu registrasi create nama, email, password. Registrasi create atau created? Create ya. Create nama, email, password. Memang kalau di sini kita harus sudah punya pemahaman di pemrograman ya, supaya lebih cepat. Kalau kalian yang masih baru belajar pasti akan kesulitan ya. Minimal kalian sudah pernah belajar di pemrograman web yang berbasis framework. Return this respon hasil. Return this respon hasil 200 true, registrasi berhasil. Nah, ini API spec yang respon kan tadi integer ya, lalu boolean, lalu string, message-nya registrasi berhasil. Oke, ini masih ada salah. Oh, ini tidak ada. Saya ingatnya di code igniter. Oke, seperti ini save ya. Jadi kalau nggak ada errornya ya mungkin sudah benar ya penulisannya. Seperti ini.
Lalu untuk mengaksesnya tadi slash registrasi, kita buka root ya. Ini kalau di CodeIgniter juga ada routing web. Lalu di rootnya kita supaya aksesnya ke slash registrasi ya. Kita buat di sini router. Ini kayaknya hampir-hampir mirip lah ya dengan CodeIgniter. Nih CodeIgniter yang terbaru ya, versi 4. Router, POS, ya, karena tipenya POS. Slash registrasi. Jadi supaya nanti arahnya ke slash registrasi ya. Padahal kan nama awalnya kan bukan slash registrasi ya, tapi controller registrasi. Uses registrasi controller add registrasi. Ini nama controllernya. Nah, seperti ini kita save. Kita sudah routing. Pada baris terakhir kita menambahkan routing registrasi agar dapat diakses. Untuk mengaksesnya, kita gunakan postman dengan alamat localhost toko API public registrasi dengan metode post. Oke, kita buka dulu postman-nya, lalu silakan kalian klik yang di sini di apa nih add request baru ya di sini. Kalau kalian baru buka kan di sini masih kosong ya, tinggal diklik aja di sini. Lalu di sini ada pilihan metodenya, itu banyak sekali di dalam format JSON itu ya, ada get, post dan sebagainya, delete ya. Nah, di sini kita pakai yang post. Lalu URL-nya coba kita ini dulu ya. Akses di sini localhost / toko API. Nah, ini ke public. Oke, karena ini kan responnya respon post ya, jadi nggak bisa diakses dengan get ya, kalau ini get. Oke, kita bisa dapetin URL-nya di sini. Di copy aja. Masukin sini http localhost / toko API / public / registrasi. Coba kalau di sini /public / registrasi. Oh ya, karena metodenya metode post ya. /public / registrasi. Nah, untuk mengirim bodinya ya, tadi di API spec kan ada body itu. Nah, kita klik yang di body. Karena dia mau ngepost data, kita pilih yang X www form URL encode. Lalu tadi perlu diingat ya, bodinya itu kan ada nama ya. Nama misalkan Ade. Lalu email.
AD, misalkan ya, contoh aja. Lalu password. Nah, ini kan respon ya. Maksudnya ini body yang akan dikirim kan ya. Passwordnya 123. Coba ya, ini kita percobaan dulu. Kita send. Nah, di sini ada error ya. Statusnya 500, internal server error. Ini masih ada error. Coba kita lihat. Ini sudah benar ya. Harusnya responnya nanti muncul seperti ini. Kode 200 status true. Tapi di sini masih error. Oh, ini ya, respons hasil. Ini juga respons hasil. Tadi ini kayaknya salah di hashnya. Illuminate. Rootnya sudah benar ya, registrasi controller. Lalu metodenya registrasi. Kita coba lagi. Masih. Kelas Illuminate support Vacades has not found internal server error ya. Illuminate, coba. Ini coba saya hilangin dulu. Dan tidak pakai request hashnya dulu. tokoapi.registrasis.exist. Database. Oke, coba. Tadi saya sudah buat dong ya, registrasi. Member token.
Belum ada ya. Tabelnya member, bukan registrasi ya, tapi member ya. Coba kita cek di PHP My Admin di tabel member. Nama, email, password. Ya, di sini masih ada error ya, tapi kita akan coba eh, pecahkan ya bareng-bareng. Ini kita telusuri dulu table or view not found ya. Nah, di sini kita itu di model pakai vendor ya atau library-nya Eloquent. Kalau teman-teman mau tahu ini lokasinya di mana, itu ada di vendor, di folder vendor ya. Lalu sesuai urutannya database, Illuminate dulu ya. Illuminate, database, Eloquent. Nah, di sini ada Eloquent model. Nah, inilah library-nya di sini ya. Di sini ada Eloquent Getting Started ya. Jadi Eloquent ini salah satu library di mana kita bisa menggunakannya dengan mudah ya, intinya untuk mempermudah dan lebih cepat gitu. Terutama ini digunakan untuk menghubungkan ke database. Jadi dengan sedikit kode kita sudah bisa dapetin hasil ya. Dengan sedikit kode kita sudah hasilnya sama tanpa membuat query yang panjang. Intinya seperti itu. Ini dokumentasinya kalian bisa baca nih. Nah, di sini tadi saya diregistrasi, kita pakai Eloquent, dan di Eloquent itu untuk mendeklarasikan nama tabel, di sini dijelaskan bahwa kita menggunakan protected table-nya atau variabelnya adalah $table. Ini sudah nggak bisa dirubah ya. Nah, ini akan terjadi kesalahan kalau kita rubah protected-nya, nama variabel dari tabelnya. Contohnya di sini saya kan $member ya. Nah, ini pasti error tadi. Kita coba $table. Oke. Sekarang kita coba jalani lagi Postman-nya. Ini kan table tokoapi.registrasis ya. Kan nggak ada ya, karena emang tadi salah ya nama tabelnya. Coba kita save lagi. Nah, di sini sudah masuk nih insert into membernya. Nah, cuman kolom nama itu tidak bisa kosong. Berarti kemungkinannya pada saat kita request di sini tidak terambil. Ya. Ini juga ada kesalahan. Kita bisa cek lagi. Di sini saya ada error di sini. Harusnya tidak ada kurung seperti ini. Jadi hanya kurung biasa. Ini saya hilangkan dulu yang hash-nya ya. Kalian bisa matikan dulu. Ini hash-nya saya hilangkan. Nanti kita tambahkan lagi kalau sudah berhasil. Nah, ini nggak ada error juga. Lalu kita coba send lagi. Ini masih sama ya. Coba kita lihat di sini. $request input nama ya. $request input nama, email, password. Coba kita buat dulu di sini emailnya jamal@gmail. Ini kita abaikan dulu passwordnya 1234 ya. Jadi inputnya ini nggak keambil sebenarnya.
Nah, ini tinggal yang nama ya. Namanya nggak keambil nih. Ini kalau kita tidak ambil request ya. Ini. Jadi datanya ada di sini ya. Kita send. Nah, ini berhasil ya. Kalau kita cek di database, dia masuk nih Jamaluddin. Nah, berarti masalahnya ada di sini, di mana request-nya ini tidak berhasil mengambil request. Coba kita cek lagi ya codingnya. Public function registrasi, request, $request ya. Harusnya ini berhasil sih. Di sini sudah benar kita pakai post ya. Bodinya juga sudah benar ya. Ya, di sini kita masih melihat ada error ya. Tapi ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Kalau kita menemukan error, itu jangan berhenti. Artinya pasti ada solusinya ya. Nah, di sini saya mencoba, karena ini namanya itu dia selalu nol ya. Artinya data yang dari sini ini tidak masuk gitu. Oke, ini saya coba, saya akan mengulangi ya. Artinya ini saya hapus dulu sementara nih. Nah, harusnya kan input dari sini yang nama ini, coba saya tampilkan di sini. Ini kalian tidak usah mengikuti saya yang bagian ini, tapi ini cukup dilihat saja. Jadi ini sedikit memecahkan masalah ya. Harusnya kan begitu requestnya diambil, lalu diinputin di sini nih. Nah, di sini begitu saya send, dia datanya nol ya, tetap nol. Nggak ada isinya, artinya nggak ada isinya ya. Padahal sudah saya isi value-nya ada. Oke, lalu di sini saya buka di documentation-nya. Ternyata ya, request-nya ini I-nya besar ya. Ini benar-benar harus jeli banget. I-nya itu besar ternyata. Ya, tadi kan saya kecil ya, I illuminate-nya. Ternyata I-nya besar. Nah, ini baru ada datanya nih. Ya, jadi hal sekecil itu bisa membuat kita pusing, benar-benar pusing ya, untuk mengatasinya. Tapi dari hal itu kita jadi lebih cerdas tentunya ya. Jadi I-nya harus besar ya. Padahal kalau kita ketik di sini, oh ya benar ya, illuminate-nya I-nya besar ya. Jadi problem banget kalau kita salah ngetik ya. Karena nggak kebaca error ya. Di sini ketika I-nya kecil juga nggak kebaca error. Oke, ini saya balikin lagi ke yang tadi saya sudah buat ya.
Nah, ini kita balikin lagi. Seperti ini ya. Ini saya tambahin i-nya biar gede. Oke, save ya. Nah, harusnya registrasi berhasil, dia masuk ya ke database. Ini saya kosongin dulu ya, supaya kita tahu perbedaannya nih. Nah, ini kosong. Ini kayak sulapan aja kosong. Nah, ini kita isi ini dicentang ya, biar aktif. Password. Lalu kita send. Registrasi berhasil ya. Ini artinya prosesnya berhasil dan kita cek di database. Datanya masuk. Luar biasa ya. Kita baru bikin satu controller saja sudah pusing ya. Tapi ya ini tentu menambah experience kita ya. Supaya makin bagus. Kita tambahkan hashmag-nya ya. Illuminate hashmag-nya. Ini kita aktifkan. Nah, ini juga gede lagi ya. Saya salah terus. Di sini ada hash mag dalam kurung request-nya. Coba kita ulangi lagi di Postman. Berhasil. Nah, ini dia hash-nya seperti ini ya, panjang sekali. Makanya ini ya, tapi nggak nyampe lebih 100 karakter lah kalau saya pikir ya. Ini hash-nya seperti ini, jadi passwordnya terenkripsi. Jadi seperti itu ya, untuk pertemuan ini kalian harus jeli, harus teliti sekali di bagian penulisannya karena case sensitif ya, sangat sensitif ya. I besar, I kecilnya berpengaruh sekali. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan pernah berhenti kalau nemu error ya, harus cari di mana aja pokoknya. Di Google pasti ada. Dan karena harus pelajari logikanya juga. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.